Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada mata kuliah Sistem Basis Data dengan pembahasan manajemen transaksi basis data. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang konsep-konsep yang harus dilakukan dan ini juga berlaku ketika kita berkaitan dengan pembahasan transaksi. Dan mohon untuk bisa mengulang bacaan ya terkait dengan manajemen basis data secara umum sehingga bisa nyambung dengan pembahasan kita hari ini. Dan untuk pembahasan kali ini juga agar tidak terlalu banyak pembahasan yang bertele-tele, saya coba fokuskan dengan beberapa pembahasan utama. Yang pertama adalah bagaimana kita mengetahui tentang sifat-sifat transaksi. Nah, untuk kali ini pembahasan sifat-sifat transaksi ini saya coba rangkum untuk bisa dipahami dengan mudah sehingga tidak terlalu banyak konteks yang sifatnya lebih teknis. Nah, untuk selanjutnya juga setelah kita tahu tentang sifat-sifat transaksi itu seperti apa, bagaimana caranya kita bisa tahu penerapan sifat-sifat transaksi itu dari hasil outputnya. Kemudian dilanjutkan dengan studi kasus sederhana berdasarkan pembahasan kita lewat penggunaan SQL. Jadi kita nanti menerapkan metode transaksi ini, manajemen transaksi ini dengan menggunakan SQL itu seperti apa. Nanti juga kita lihatkan gambarnya terkait dengan transaksi, apa yang harus dilakukan dalam transaksi. Nah, untuk pembahasan kali ini terkait dengan transaksi itu sendiri, alangkah lebih baiknya kita bahas secara umum dulu apa yang dimaksud dengan transaksi. Transaksi sendiri sebenarnya umumnya adalah beberapa pembahasan yang berkaitan dengan properti yang sifatnya konkurensi. Jadi ada perhitungan konkurensi berkaitan dengan pembahasan itu, kemudian juga terbentuk dari pembahasan SQL salah satunya dengan satu statement tunggal. Satu statement tunggal itu biasanya diakhiri dengan titik koma seperti yang sudah kita lakukan dalam pembahasan praktikum. Jadi pembahasannya memang tidak terlalu implisit, jadi lebih eksplisit dan juga ada beberapa ketentuan yang harus ada di dalam penerapan transaksi ini yaitu adalah penggunaan sintak dari start transaction di sini, kemudian ada juga commit dan rollback. Nah, ini penting untuk diketahui karena nanti pembahasan ini berkaitan dengan penerapan dalam praktikumnya terhadap tiga perintah di sini. Memang tidak semua ya, tidak semua perintah itu mendukung uh, terkait dengan engine-nya. Nah, di sini engine yang dipakai itu adalah MyAsam dan InnoDB. Jadi, dua engine ini yang lebih disarankan untuk kita menggunakan manajemen transaksi itu sendiri. Nah, transaksi ini sebenarnya merupakan kumpulan ya, sekumpulan dari operasi-operasi yang sudah rutin kita pakai ketika kita menggunakan praktikum, yaitu insert, update, delete, dan juga select. Jadi insert, update, delete, dan select ini adalah merupakan perintah-perintah utama yang sering sekali kita gunakan di dalam penggunaan manajemen SQL dan ini merupakan satu kesatuannya logik, tidak bisa kita pisah dan ini merupakan eksekusi secara utuh atau disebut dengan atomic. Saya lanjutkan. Nah, kalau misalnya kita sudah berada di pembahasan praktikum, nanti ada beberapa istilah-istilah yang harus kalian ketahui ya. Jadi istilah pertama adalah jika salah satu operasi itu gagal dilakukan, maka seluruh transaksi itu harus wajib dibatalkan. Nah, itu istilahnya adalah rollback. Agar kita bisa mendapatkan data yang benar atau data yang konsisten. Ini yang harus diketahui dulu yang pertama, tadi sudah kata kuncinya di awal tadi saya sampaikan start transaction, kemudian di situ ada pembahasan commit dan rollback. Nah, rollback itu sendiri adalah jika salah satu dari operasi gagal, maka seluruh transaksi itu harus dibatalkan dan tidak boleh untuk disimpan agar data yang dimiliki itu lebih konsisten. Namun, jika operasi yang dilakukan itu sukses atau berhasil atau dinilai benar dalam pernyataannya, maka kita konfirmasi dengan menuliskan commit di situ.
Jadi ini rule utama dari transaksi atau transaction ya. Kemudian tujuan dari transaksi itu harus kita ketahui juga. Salah satunya tadi yang saya sebut ya, bahwa kita harus punya data yang sifatnya konsisten. Data yang konsisten ini penting untuk menjaga integritas dari data yang kita miliki. Sehingga data kita tuh menjadi satu kesatuan yang utuh, tidak ada masalah, walaupun mungkin di luar misalnya terjadi crash, terjadi gempa, terjadi listrik padam seperti itu, maka tidak mengganggu dari data yang kita miliki. Harusnya seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya data yang kita miliki itu kita bagi, kita share, maka harus ada penanganan bersama terkait dengan pengaksesan itu sendiri. Gimana caranya supaya data yang dibagi itu bisa sinkron dan tidak memiliki permasalahan ketika terjadi transaksi. Tidak tumpang tindih, tidak saling menghilangkan, bahkan datanya bisa saling disinkronkan dengan baik. Jadi tidak ada masalah dan tidak ada tabrakan dengan data. Kemudian bagaimana caranya supaya kita menyediakan mekanisme untuk pemulihan. Jadi konsep dari rollback itu salah satunya adalah pemulihan juga. Gimana supaya misalnya data yang kita miliki itu bisa kita recover. Nah, yang perlu untuk kalian ketahui adalah kenapa kita harus mempelajari tentang manajemen transaksi. Manajemen transaksi ini berkaitan dengan kebutuhan kita terhadap data untuk bisa membuat data yang kita miliki itu terintegrasi dengan baik. Dia punya integrasi yang baik itu kenapa? Disebabkan karena konsistensi terhadap data. Jadi datanya tidak ngawur, tidak berantakan, tidak berubah tanpa adanya kontrol, kemudian tidak saling mengganggu dengan data yang lainnya, bisa di-sharing dengan aman, kemudian kalau misalnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka data itu bisa dipulihkan. Nah, itu yang harus dimiliki pada konsep manajemen transaksi di dalam basis data. Nah, kita mengenal sifat-sifat transaksi basis data. Transaksi basis data, manajemen transaksi basis data itu menurut teorinya yang sudah diciptakan dahulu kala, tahun 1983, yaitu ada empat dasar dari sifat transaksi itu sendiri, yang disebut dengan ACID. ACID ini ada singkatannya, yang pertama adalah atomicity, yaitu keutuhan. Nah, ini konsep yang harus kalian pahami ya, sehingga konsep ini harus secara umum menjadi sebuah prinsip yang harus kalian terapkan ketika kalian berkaitan dengan pengolahan basis data yang sifatnya transaksi. Yang pertama adalah transaksi itu harus merupakan unit yang tak terlihat dan harus dilakukan secara keseluruhan atau tidak sama sekali. Jadi yang dimaksud di sini adalah kalau misalnya transaksi itu terjadi, maka jangan sampai transaksi itu hanya sebagian saja dilakukan. Jadi transaksi itu harus benar-benar kalau prosesnya A sampai Z, atau sorry, kepanjangan. Misalnya prosesnya itu ada 4 step, 1 sampai 4. Ketika itu dikirimkan dari penerima menuju ke pengirim, maka 1 sampai 4 itu harus tuntas. Kalau misalnya 1 sampai 3 saja, dan dianggap tidak tuntas, maka itu tidak boleh dilakukan sama sekali, bahkan tidak harus terjadi. Jadi ini adalah sebuah prinsip di mana ketika transaksi itu gagal di tengah jalan, maka transaksi itu tidak boleh dilanjutkan. Transaksi itu harus diulang lagi dari awal. Walaupun misalnya transaksi itu sudah sekitar 98% misalnya seperti itu. Maka transaksi itu tidak boleh dilanjutkan kalau misalnya transaksi itu mengalami kegagalan. Nah, yang kedua adalah konsistensi. Konsistensi ini sebuah penetapan di mana transaksi harus mengubah database dari satu stata konsisten ke stata yang lainnya. Artinya adalah ketika kita sudah merubah satu satu transaksi secara utuh, maka transaksi itu harus konsisten berubahnya. Artinya kalau misalnya dia berubah jadi B, maka rekaman apapun yang terkait dengan transaksi itu harus berubah jadi B juga. Sederhananya begini deh, kalau misalnya saya mengirimkan uang sejumlah 500.000, maka penerima ketika sukses transaksi itu dilakukan, penerima menerima 500.000, maka saya pun akan ada informasi 500.000 juga. Jadi tidak boleh ada pengurangan, tidak boleh ada penambahan. Nilainya yang tertampil ada 500.000, maka nilai yang tampil dengan saya juga 500.000. Nah, itu yang harus diketahui dari sifat-sifat transaksi. Harus seperti itu.
Kemudian ada satu sifat lagi yang disebut dengan transaksi isolasi. Transaksi isolasi ini adalah transaksi yang dieksekusi terpisah dari satu dengan hal yang lainnya. Artinya apa? Kalau misalnya kita berkaitan dengan data yang sifatnya adalah dibagikan, di-share seperti itu, maka transaksi itu harus bisa terbagi menjadi beberapa kondisi. Jadi ketika nanti dieksekusi, maka tidak mengganggu transaksi yang lainnya. Contoh, misalnya saya mau melakukan transaksi dalam waktu yang bersamaan atau waktu yang berdekatan antara mengirim pulsa kepada saudara saya di satu waktu juga. Setelah itu saya melakukan pengiriman, misalnya satu pulsa, satu mengirimkan uang, misalnya seperti itu. Maka jangan sampai terjadi kebalikan. Misalnya saya mau transfer 500.000 tapi ternyata itu ke pulsa, dan itu tidak bisa seperti itu. Begitu juga sebaliknya, ketika saya mau transfer pulsa 100.000, ternyata itu terjadi, misalnya terkirim sebagai sebuah transaksi uang seperti itu. Nah, itu tidak boleh terjadi seperti itu. Jadi konsisten untuk bisa transaksi itu dilakukan satu demi satu dan tidak mempengaruhi transaksi yang lainnya. Jadi dia punya satu proses kegiatan yang dia tidak terganggu dengan hal yang lainnya. Misalnya ya terjadi adanya malware, misalnya seperti itu. Misalnya terjadi phishing, misalnya seperti itu, atau terjadi ransomware, misalnya seperti itu. Jangan sampai itu terjadi. Kenapa? Karena berarti ada penghalang yang mengganggu aktivitas transaksi dari pengirim kepada si penerima. Nah, yang terakhir tadi saya sampaikan 3. Yang terakhir ada yang keempat, yaitu durability. Durability itu maksudnya adalah daya tahan. Dimana ketika transaksi itu sukses dilakukan, tidak terjadi permasalahan yang berarti, harusnya transaksi itu bisa disimpan dengan baik dan tidak akan hilang. Tidak akan hilang ini dalam konteks aman, walaupun nanti misalnya ada terjadi gempa atau terjadi guncangan seperti itu, dan itu harus komitmen. Misalnya datanya ada 10.000 rekor, maka yang kesimpan harus 10.000 rekor juga, seperti itu. Jadi itu ya untuk sifat-sifat transaksi yang harus diketahui, bahwa ini penting. Jadi 4 ini adalah rule utama dari sebuah transaksi, tidak boleh tidak diterapkan, ini harus diterapkan. Nah, bagaimana cara menerapkan transaksi ini? Ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah transaksi sedang berjalan atau disebut dengan activate. Kemudian transaksi itu sukses dilakukan tapi belum disimpan secara permanen. Nah, itu namanya partially committed. Nah, begitu kita melakukan eksekusi untuk committed, itu berarti sudah tersimpan. Transaksi sukses tersimpan, begitu maksudnya. Nah, kemudian ada lagi kejadian, kalau misalnya terjadi error bagaimana? Maka harus ada informasi terkait dengan valid. Atau seperti kasus yang pertama tadi, kalau misalnya ada atomicity, kalau dia gagal, walaupun dia sudah 90% dan gagal, harus diulangi dari awal. Ini salah satu konsep yang membuat kita aman ya dalam transaksi ya. Ketika misalnya kita mau transfer gangguan jaringan, ya harusnya uang itu tidak tertransfer dengan baik. Dan itu tidak transfer, dan itu uangnya harus balik ke kita lagi, seperti itu. Agar bisa memberikan kalian gambaran yang jelas bagaimana skema transaksi itu terjadi, saya kasih gambar seperti ini. Jadi kalau misalnya kita mau mengeksekusi manajemen transaksi, kita wajib untuk menginformasikan tentang kegiatan itu. Jadi transaksi itu mau dilakukan, maka transaksi itu harus dimulai dulu gitu. Jadi tulis dulu start transaction, kemudian transaksi apa yang harus dilakukan. Dan itu memang harus seperti itu. Kalau kita tidak mengawali dengan start transaction, maka hal itu tidak bisa kita lakukan. Jadi seperti layaknya kita mau menyimpan sesuatu, kita harus request dulu apa yang mau kita simpan. Sehingga nanti bisa itu dilakukan dan diakhiri dengan rollback atau diakhiri dengan commit. Nah, ini harus disampaikan. Pilihannya bisa rollback atau bisa commit. Bisa commit. Apa itu? Misalnya terjadi suatu statement gagal. Statement yang kita lakukan tadi atomicity yang tidak berlaku. Jadi sudah separuh jalan atau data yang kita inputkan itu salah, misalnya seperti itu. Maka ketika sudah terlanjur kesimpan, kita bisa melakukan rollback di situ. Kalau kita melakukan rollback, kita bisa kembali ke access point sebelumnya. Access point sebelumnya itu adalah ketika kita melakukan tindakan commit.
Jadi pastikan dulu kalian melakukan start transaction, kemudian lakukan beberapa perintah sintak di situ, kemudian melakukan pengisian misalnya, lakukan commit kalau kalian menyatakan bahwa data yang kalian inputkan itu benar. Sehingga pada saat kita commit, datanya tuh nempel commit, jadi nggak bisa kita hapus, nggak bisa kita hilang. Jadinya konsepnya seperti itulah. Walaupun nanti bisa aja kita pakai perintah untuk delete ya. Tapi ini yang mau saya informasikan adalah ketika terjadi kesalahan, kesalahan itu tidak perlu untuk kita lakukan pengeditan seperti itu. Jadi kesalahan itu hanya cukup untuk kita kembali ke pengisian sebelumnya. Jadi misalnya kalau kita ngisi 3, kemudian kita commit 3 dong datanya. Habis itu kita ngisi lagi 2, harusnya seyogianya itu ada 5 data yang kesimpan. Tapi ketika kita cek lagi, ternyata data keempat dan data kelima itu salah, keliru. Maka disitulah peran rollback dilakukan. Jadi kita bisa rollback untuk kembali ke pengisian sebelumnya. Sebagai apa ya? Sebagai pemahaman tingkat lanjut supaya kalian itu bisa memahami secara utuh, bisa aja kalian praktekkan materi ini ya. Jadi sebagai contoh misalnya kalian buat satu database, kemudian kalian create satu tabel saja yang gampang aja. Tabelnya contohnya seperti ini. Kita misalnya buat satu database dengan nama penjualan, kemudian kita bikin satu tabel namanya produk. Di dalam tabel produk itu kita ada beberapa field. Field yang pertama produk, ID, kemudian yang kedua adalah nama ID, ketiga supplier, keempat ada kategori ID, dan selanjutnya seterusnya. Seperti biasa konsepnya ada tipe data, kemudian ukuran filenya, kemudian ada statusnya. Jangan lupa di bawahnya engine-nya kita tambahkan menjadi InnoDB atau MyISAP. Tapi di sini disarankan menggunakan InnoDB, kemudian kita akhiri eksekusi dan kita isi. Nah, untuk proses pengisiannya sekali lagi disampaikan bahwa mulailah pengisian dengan menggunakan start transaction. Start transaction seperti ini ya. Jadi karena kalian mulai menggunakan database itu, kalian sebelum mengisi tabel itu, kalian lakukan dulu deh perintah start transaction. Start transaction ini untuk sebagai awal pemulaian data itu tersimpan. Kemudian kalian lakukan penyimpanan, saya kasih contoh di sini dua penyimpanan. Kemudian jangan lupa untuk commit. Nah, setelah commit, kalian bisa lihat data seperti biasa, kemudian datanya juga tampil seperti yang sudah diinputkan. Ya, seperti apa adanya. Nah, commit berlaku seperti itu. Commit artinya adalah kita membenarkan data yang sudah kita inputkan. Jadi itu sukses, berhasil, dan benar. Seperti itulah maksudnya. Ini tanda akhirnya ya, adalah commit. Nah, contoh yang lain, ketika kita menggunakan rollback, itu adalah seperti ini. Jadi ketika kita menggunakan rollback itu kejadian setelah terjadi kesalahan ketika kita melakukan penginputan transaksi. Ya, itulah intinya. Jadi ketika kita melakukan start transaction, kemudian kita input nilai, kemudian kita cek produknya, ternyata ada kekeliruan di produk yang kita input, maka kita bisa rollback di situ. Ketika kita rollback, maka data akan kembali ke pengisian commit sebelumnya. Jadi commit itu pertanda bahwa data itu benar dan tidak bisa diganggu-gugat. Jadi ketika kalian klik rollback, maka waktu kalian akan panggil data itu kembali dengan menggunakan select all from product, maka data yang sebelumnya lah yang akan ditampilkan. Sesederhana itu caranya. Oke. Kemudian misalnya kita coba lakukan tindakan yang lain ya. Misalnya nih, saya coba isi lagi, kemudian saya isi 1, kemudian saya tampilkan, kemudian saya commit. Berarti artinya di sini ada 3 data kan, ada 3 data yang sudah divalidasi dan itu berhasil dan benar. Kemudian ketika saya rollback, maka tindakan itu tidak mengubah apapun karena langkah step saya sebelumnya itu adalah membenarkan 3 data yang sudah diinputkan. Sehingga ketika saya rollback, data yang saya inputkan sebelumnya dianggap benar, maka tidak terjadi apapun. Tidak terjadi apapun ini dalam konteks bahwa yang saya lakukan tadi itu tidak salah, ada nilainya benar lah, seperti itu. Jadi kalau kalian lihat di sini nilainya benar, yang saya inputkan adalah benar. Ya itu. Jadi bisa kita bahas di sini secara umum
kegiatan commit itu membenarkan pengisian yang sudah terjadi sebelumnya. Kemudian kegiatan rollback itu dalam artian secara umum di komputerisasi atau ketika kalian menggunakan Microsoft Word atau Excel atau apapun yang kaitannya dengan pengolahan data, pasti ada istilah namanya undo. Nah, undo ini bahasa lain dari rollback itu sendiri. Nah, itu bisa kalian pahami di situ. Oke, eh walaupun sebenarnya mungkin bisa aja terjadi permasalahan-permasalahan ya ketika kalian melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Salah satunya ada beberapa kesalahan yang bisa saya tampilkan di sini secara tabel ya. Ada yang disebut dengan loss update. Loss update itu ketika dua transaksi memperbaharui, ternyata ada problem tuh di situ. Apa itu problemnya? Ternyata ada satu kejadian menimpa kejadian yang lain. Misal, ketika dua kegiatan itu terjadi, ketika satu transaksi terjadi, itu kan harus komit, harus data yang T1 harus nilainya 500.000, T2 500.000 kan, harusnya seperti itu. Tapi bisa jadi 500 ribunya ada bukti informasinya di T2, tapi di T1 tidak ada. T1 tetap tidak berubah, bahkan tidak ada apapun, kesannya seperti itu. Jadi T2 ada penambahan, T1 tetap tidak ada pengurangan lah intinya. Itu kan ada uang yang mengalir kan ke T2. Maka kondisi seperti itu disebut dengan loss update. Itu bisa menjadi permasalahan dalam konkurensi. Terus ada dirty read. Dirty read ini adalah transaksi membaca data yang belum di-commit atau ditransaksikan secara lain. Jadi status pengiriman itu sukses, status pengiriman itu berhasil, tapi ketika mau ditindaklanjutin lupa misalnya gitu, lupa di-commit seperti itu. Kemudian ketika, atau saya ambil contoh konkret gini ya, misalnya data 1, data 2 commit berhasil. Habis itu di-commit. Jadi 2 kan datanya. Mau masuk ke 3, ke 4, lupa di-commit. Habis itu masuk ke data 5 salah. Habis itu pencet rollback atau ketik perintah rollback, maka kembalinya kedua ke data kedua. Padahal data yang ketiga keempat bisa aja tadi kan benar seperti itu. Jadi misalnya kita secara tidak sengaja salah nih di data kelima, sedangkan data ketiga dan keempat itu tidak ada masalah. Tapi karena kita lupa untuk commit data ketiga dan data keempat, maka setelah di rollback pindahnya ke data kedua. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada yang disebut dengan non-repeatable read. Non-repeatable read itu nilai data berubah di antara dua pembaca dalam satu transaksi. Contohnya misalnya data T1 membaca ulang saldo yang sama, ternyata T2 bisa berubah. Ini kasusnya untuk not repeatable read ini sama mirip seperti yang ke satu. Pertama yang satu tuh belum kecatat, yang kedua tuh sudah kecatat berubah tuh di T2, tapi di T1-nya tetap sama tuh informasinya. Nah, itu keliru juga. Phantom read itu adalah transaksi membaca kumpulan data, lalu data baru muncul setelah insert oleh transaksi. Nah, ini juga bahaya. Kalau ini terjadi, sifatnya nanti akan bermasalah ketika dilakukan perintah insert selanjutnya. T1 menghitung jumlah pelanggan, T2 menambahkan pelanggan baru sebelum T1 selesai. Jadi ini ada kesan seperti kita mau melakukan kegiatan kegiatan kedua tanpa melewati kegiatan pertama. Kemudian yang perlu diketahui di sini adalah tadi saya sampaikan di durability, yaitu proses kita mencoba untuk melakukan pemulihan, pengamanan dan sebagainya. Di sini harus kita ketahui dulu bahwa recovery ini bukan sebatas hanya memulihkan saja ya, tapi recovery ini digunakan, difungsikan ketika kita gagal dalam melakukan transaksi. Bahkan itu di awal, di akhir, ataupun di tengah, ataupun di akhir. Ini penting bahwa recovery yang dimaksud itu bukan cuma recovery terhadap data yang sudah disimpan, tapi recovery terhadap transaksi yang sudah dilakukan. Gimana cara kita melakukan itu? Nah, setiap kita membuat sebuah penyimpanan basis data, itu pastikan kita juga memiliki lognya, log data. Log data ini penting ketika kita bertransaksi, kita juga perlu untuk tahu transaksi itu kapan diinputkan, transaksi itu kapan disimpan, dihapus, ditampilkan, itu perlu untuk diketahui. Nah, jadi itu perlu untuk didesain, perlu untuk dibuat sebagai solusi
yang ditawarkan oleh kalian sebagai seorang engineer atau sebagai seorang perancang basis data. Jenis recovery yang diketahui antara lain adalah ada disebut dengan intermediate update. Intermediate update itu adalah perubahan langsung yang disimpan di dalam disk. Ini perubahan biasa seperti yang kita lakukan. Tapi ada juga yang disebut dengan defender update, yaitu perubahan yang sifatnya sementara. Jadi dirubah dulu sementara, habis itu kita commit semua. Di dalam recovery juga kita bisa lakukan seperti itu. Ada checkpoint. Checkpoint ini adalah status untuk kita memberikan cek aman di dalam setiap periodiknya. Misalnya di tanggal 3 hari ini saya bikin titik aman. Jadi ketika proses selanjutnya terjadi, ada masalah, saya bisa kembali ke titik aman di titik ketiga November kali ini. Nah, namun tidak semua serta-merta apapun perintah yang ada di SQL itu selalu harus wajib kita tulis commit atau rollback. Enggak juga. Karena ada beberapa perintah sintak yang tidak perlu kita pakai commit. Jadi sifatnya adalah auto commit. Auto commit itu sebenarnya adalah mode default ya, mode default dari MySQL-nya. Jadi dia sifatnya hanya dimiliki oleh di MySQL saja. Jadi setelah kita lakukan perintah, nanti hasil eksekusinya otomatis nanti akan disimpan. Jadi disimpan oleh SQL-nya. Tidak perlu untuk kalian repot-repot menuliskan kembali commit-nya. Perintah-perintah itu sudah langsung mengeksekusi yang dilakukan seperti itu. Jadi mode ini sebenarnya tidak perlu juga pakai mode rollback secara langsung. Walaupun di sini ada juga ya start transaction, tapi ini juga bisa saja berlaku untuk tidak harus ada rollback. Tapi sebaiknya baca lagi keterangan lebih lanjut terkait dengan auto commit ini. Jadi tidak semua eksekusi itu harus sesuai dengan rule-nya, tapi juga bisa berlaku untuk hal yang lain juga. Jadi itu pembahasan pada materi kali ini. Jadi intinya sebenarnya adalah pembahasan manajemen transaksi basis data ini adalah cara kita untuk membuat supaya transaksi data yang kita miliki itu menjadi utuh, datanya juga menjadi konsisten, tidak ada masalah dengan data yang kita miliki, tapi wajib juga kita tahu ada prinsip-prinsipnya, yaitu prinsip ACID namanya. Prinsip ACID ini adalah atomicity, kemudian konsistensi, isolasi, dan durability. Seperti yang tadi sudah disampaikan di awal, wajib terpenuhi agar data itu bisa valid ya maksudnya. Kemudian juga ada hal-hal yang kaitannya sifatnya manajemen ya. Manajemen itu maksudnya gimana caranya kita bisa konsisten untuk bisa mengolah data. Walaupun data itu misalnya tidak dilakukan secara antrian, mungkin bisa saja dilakukan secara bersama-sama. Jadi kemampuan untuk bisa melakukan konkurensi atau proses yang dilakukan secara bersama-sama, jadi ada proses, ada threads yang bisa dilakukan secara bersama-sama, itu mampu untuk dihandle, maka manajemen itu cukup baik dan sangat baik dengan proses pengendalian konkurensi atau juga pemulihan dari apapun konsep kesalahan yang tidak sengaja ataupun disengaja yang dilakukan. Dan itu juga harus ada pada pembahasan manajemen transaksi basis data. Nah, yang paling penting adalah di dalam manajemen transaksi basis data itu adalah SQL menyediakan perintah utama yang kita bahas hari ini, yaitu adalah start transaction, commit, dan rollback. Jadi itu. Silakan kalau mau kalian coba praktekkan materi tadi. Semoga materi tadi itu secara praktek itu bisa mewakili dari pembahasan yang ada. Lebih kurangnya saya mohon maaf kalau ada salah kata. Dan saya menerima diskusi. Kalau kalian mau mendiskusikan ini, silakan manfaatkan fasilitas yang ada untuk diskusi di luar dari materi yang saya sampaikan juga. Silakan seperti itu. Dan cukup sekian untuk materi kali ini. Kita akan ketemu lagi di pembahasan yang berbeda. Terima kasih.